Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi. Kali ini aku mau bikin risole seribuan. Cukup tambahkan satu bahan ini aja, dijamin kulitnya lentur dan anti sobek. Tak tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama, kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis 3 siung bawang merah yang sudah diiris. Kita tumis sampai wangi. Setelah wangi, kita masukkan 100 gram wortel yang sudah dikukus. Kira-kira ini kita pakai satu batang wortel ukuran besar ya teman-teman. Masukkan juga 150 gram kentang yang sudah dikukus. Jadi kentang dan wortelnya sudah dalam keadaan empuk. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan seasoning, yaitu setengah sendok makan lada bubuk, kemudian setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk rata. Supaya lebih creamy, kita tambahkan 200 ml larutan terigu. Ini kita aduk ya teman-teman, kita masak sampai mengental. Itu kita tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita aduk rata dan kita masak sampai matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kita angkat dan biarkan dingin. Lanjut kita buat untuk bahan kulitnya. Siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 30 sendok makan tepung terigu. Sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman. Makan juga 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip aja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 700 ml air. Kita masukkan bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Kurang dari 700 ml ataupun bisa lebih. Kemudian kita aduk ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya mulus dan halus, kita saring. Setelah disaring, tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tutup dan diamkan 30 menit sampai adonannya rileks. Untuk bahan selanjutnya, siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan sedikit garam.
Kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk rata. Nah, ini untuk baluran terakhir ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung panir. Nah, ini sudah 30 menit dan adonan sudah rileks, siap untuk dicetak. Jangan lupa diaduk dulu. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Kita gunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini, kemudian kita ratakan. Kemudian kita biarkan matang sampai nanti kulit risolnya terlepas sendiri dari teflon. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini berarti udah matang dan bisa kita pindahkan ke wadah bersih. Nah, kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya lentur dan anti sobek. Kalau teman-teman ikuti resepnya dari awal tanpa di skip, insya Allah akan berhasil 100%. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau mau yang di luarnya halus berarti yang berpori di dalam, atau sebaliknya. Kemudian langsung aja kita isi dengan 1 sendok adonan seperti ini. Dan kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kira-kira hasil seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai kita lipat, langsung aja kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir. Kalau untuk frozen dijual bisa di packing dengan mika seperti ini ya teman-teman, bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk resep risol hari ini. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jual lagi. Walaupun tanpa telur, insya Allah kulitnya bisa renyah tahan lama. Nah, kita pakai satu bahan rahasia. Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai.
Bahan pertama kita siapkan 20 sendok makan tepung terigu atau sama dengan 200 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Nah, ini yang bikin kulit pastanya bisa renyah tahan lama. Supaya kulitnya terasa lebih gurih, kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut tambahkan 2 sendok makan butter atau margarin. Kemudian kita aduk sampai berbentuk butiran. Nah, kalau sudah berbentuk butiran seperti ini, lanjut kita tambahkan bahan selanjutnya, yaitu 100 ml air yang kita masukkan bertahap. Kita aduk sampai adonannya tidak lengket lagi di tangan. Setelah itu kita bungkus dengan plastik supaya nanti adonannya lebih elastis dan kita diamkan selama 20 menit. Lanjut ya teman-teman, kita buat untuk isiannya. Kita tumis 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Bawangnya kita masukkan 3 siung bawang merah yang sudah diiris. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Lanjut kita masukkan parutan wortel. Untuk wortel aku gunakan 1 batang wortel yang beratnya 150 gram ya teman-teman. Setelah wortelnya agak layu, kita masukkan bihun. Di sini aku pakai 2 keping bihun jagung ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tambahkan seasoning, lada bubuk, kemudian tambahkan juga kaldu bubuk secukupnya dan tambahkan juga garam. Lanjut kita aduk rata ya teman-teman. Lebih enak lagi kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan kita masak sampai matang. Setelah matang kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Kemudian kita ambil adonan kulitnya teman-teman. Karena ini sudah 20 menit, kita cek apakah kulitnya sudah elastis. Kemudian langsung aja kita bagi sesuai dengan selera dan sesuaikan aja dengan harga jual masing-masing. Bagi kita ambil 1 adonan, yang lainnya kita simpan dulu ya teman-teman supaya tidak kering. Kemudian kita gilas seperti ini. Kalau sudah tipis, kita isi dengan 1 sendok isian. Kemudian kita rekatkan ya teman-teman. Lanjut kita pelintir seperti yang ada di video. Kalau teman-teman tidak bisa menggunakan cara ini, teman-teman bisa gunakan cetakan pastel yang banyak dijual di pasaran. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini dan lakukan sampai selesai. Nah, di tahap ini kita sudah bisa panaskan minyak ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita goreng.
Nah, ini pastelnya bener-bener buncit banget ya teman-teman. Dan kalau sudah kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah, bener-bener renyah banget. Walaupun tanpa telur, hasilnya tetap buncit dan renyah banget. Ini dijamin enak. Semoga teman-teman suka dengan resepnya, dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Cukup tambahkan satu bahan ini aja, insya Allah renyahnya bisa tahan sampai 8 jam. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Siapkan 300 gram tepung terigu atau sama dengan 30 sendok makan. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung beras. Nah, ini yang bikin pastelnya bisa renyah sampai 8 jam. Kemudian tambahkan maizena. Kemudian tambahkan seasoning, setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita tambahkan garam juga ya teman-teman. Setelah itu kita aduk rata. Kemudian tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lanjut kita aduk rata kembali. Supaya lebih mudah, kita aduk dengan menggunakan tangan yang sudah bersih ya teman-teman. Kita aduk sampai teksturnya seperti berpasir seperti ini. Nah, kemudian tambahkan 200 ml air yang dimasukkan secara bertahap supaya adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Nah, kira-kira adonannya seperti ini, padat dan tidak lembek. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit supaya adonannya rileks dan lentur. Boleh pakai plastik urep atau didiamkan di dalam plastik seperti ini. Lanjut kita bikin isiannya ya teman-teman. Panaskan minyak goreng, tumis bawang putih sampai wangi. Setelah wangi, masukkan cabai merah. Kita tumis juga sampai wangi. Kita 1 menit aja ya teman-teman, kemudian masukkan kol. Kemudian kita tumis sampai agak layu. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kemudian masukkan daun bawang. Kita tumis sebentar aja, kemudian masukkan mie kuning yang sudah direbus. Kemudian kita aduk. Jangan lupa tambahkan seasoning. Di sini aku pakai lada bubuk, kemudian kaldu bubuk dan juga garam. Kita aduk lagi dan jangan lupa diicip ya teman-teman. Kemudian tambahkan kira-kira 2 sendok makan kecap manis. Kemudian kita aduk rata dan kita sisihkan. Nah, setelah 30 menit kita cek adonannya apakah sudah lentur. Nah, kira-kira kelenturannya seperti ini aja teman-teman. Nah, kemudian kita bagi adonannya, sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing. Nah, kemudian lanjut kita ambil satu adonan, kemudian kita gilas sampai tipis. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan isian mie tadi secukupnya aja. Kemudian kita tutup lagi dengan adonan pastel yang lain. Kita pipihkan bagian pinggirnya sampai tipis. Kemudian kita pelintir seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lakukan sampai selesai.
Nah, kalau udah selesai, kemudian langsung aja kita goreng sampai matang. Kita goreng dengan minyak panas supaya pastelnya tidak melempem ya teman-teman, tapi kita gunakan api sedang aja. Nah, ini pastelnya benar-benar buncit dan bagus banget ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti resep ini, insya Allah hasilnya akan sama. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Kalau udah kuning keemasan, langsung aja kita angkat. Nah, ini hasilnya, Masya Allah, belum dicoba aja udah kelihatan renyah ya teman-teman. Ini bisa banget untuk ide jualan atau untuk isian snack box. Semoga teman-teman suka resepnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.